Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Dalam video kali ini Mbah sedang ada di salah satu perusahaan printing terbesar di Sukabumi, bahkan se-Jawa Barat ya. Karena di perusahaan ini sudah menggunakan 5 mesin automatic, dan ini baru datang 3 buah mesin automatic merek Bihong. Dalam proses pencetakan ini menggunakan mesin dan juga tenaga angin. Kebetulan di sini Mbah sedang membantu dalam proses perakitan. Sekalian saja Mbah bikinkan tutorial fungsi-fungsi dari mesin automatic merek Bihong ini. Mudah-mudahan bisa berfungsi khususnya untuk karyawan dari perusahaan ini. Ini adalah tombol catok merek Bihong dari mesin automatic. Ini adalah tombol power. Tombol power ini berfungsi untuk mengaktifkan cetakan. Ketika lampu indikator menyala, catok ini akan siap mencetak atau menggaruk. Kita bisa lihat ketika tombol ini aktif, maka terlihat lampu indikator itu menyala warna merah, menandakan catok ini siap untuk mencetak. Juga di sebelah atas itu ada tombol pause. Tombol pause ini berfungsi untuk menghentikan putaran rotari dan juga untuk menonaktifkan mode auto. Ketika mode auto aktif, maka di stopnya menggunakan pause. Terlihat lampu indikator warna kuning menyala, menandakan tombol pause ini itu sedang aktif. Lalu di sini ada tombol auto. Itu berfungsi untuk menjalankan putaran rotari secara otomatis. Di mode ini, semua catok yang powernya aktif akan mencetak semua meja, dan semua catok yang powernya tidak aktif tidak akan mencetak semua meja, asalkan dengan syarat tombol pause harus dinonaktifkan. Maka ini akan terus mencetak semua meja. Tapi jika pause-nya aktif, indikator warna kuningnya aktif, dan powernya aktif, yaitu indikator warna merahnya aktif, ketika menekan tombol auto, catok ini saja yang akan mencetak secara manual, atau cuma satu meja saja yang dicetak. Biasanya mode ini untuk mengetes hasil printing saat pergantian style ya. Kita bisa mengecek apakah sudah bagus cetakannya, tekanannya sudah pas. Kita bisa mencoba di mode ini, yaitu mode pause dan juga power aktif, lalu menekan tombol auto. Selanjutnya di sini ada beberapa tombol lagi ya. Lalu tombol warna putih ini yang bertuliskan F, itu tombol berfungsi untuk mengatur banyaknya cetakan atau garukan, juga mengatur kecepatan rakel, dan juga mengatur kecepatan cangkul yang berada di belakang rakel. Nah, lampu indikator hijau untuk mengatur banyaknya garukan. Lampu indikator merah untuk mengatur kecepatan rakel saat mencetak. Ketika tekan satu kali lagi, maka akan berubah lampunya warna kuning. Itu untuk mengatur kecepatan cangkul saat mencetak. Jadi kita bisa mengaturnya di tombol F ini. Lalu di sini ada tombol arah. Itu berfungsi untuk menjalankan rotari secara manual. Jika ditekan tombol arah kiri,
maka rotari akan berjalan ke kiri. Dan jika ditekan tombol ke arah kanan, maka rotari akan berjalan ke kanan. Dengan syarat tombol pause itu tidak boleh aktif. Tapi jika tombol pause aktif, maka tombol arah kiri ini berfungsi untuk membuang angin saat akan melepas skrin. Dan tombol arah kanan berfungsi untuk mengunci saat skrin selesai dipasang. Selanjutnya, tombol manual frame itu berfungsi untuk menurunkan skrin, sering dipakai saat proses penyetingan gambar. Dengan syarat tombol pause dan tombol power itu harus aktif. Lalu ada tombol manual adjust, berfungsi untuk mencetak secara manual. Satu kali tombol ini ditekan, maka satu kali cetakan, walaupun F-nya lebih dari satu, yaitu settingan dari cetok ini lebih dari satu. Dengan syarat tombol pause dan tombol power itu aktif. Ini juga sering digunakan saat proses penyetingan atau pergantian style. Selanjutnya, kita akan melihat tampilan menu yang ada di monitor mesin printing merek Bihong. Di sini ada beberapa menu, yaitu menu main, lalu parameter, lalu di sebelahnya itu ada menu speed, lalu di sebelahnya lagi ada menu alarm. Kita akan melihat menu main. Isinya itu adalah tampilan dari beberapa catok. Di sini ada angka 1 sampai 4, itu adalah jumlah catok. Jadi mesin Bihong ini menggunakan 14 catok. Catok 14 ini itu warna hijau, menandakan bahwa powernya sedang aktif. Jadi catok ini siap untuk mencetak. Juga di angka 14 itu warnanya kuning, menandakan catok ini pause-nya sedang aktif. Lalu ada angka 2, itu settingan F-nya atau garukannya itu adalah 2 garukan. Lalu ada angka 5, itu adalah kecepatan dari cangkulnya. Jadi standarnya itu 5 ya. Jadi kecepatannya itu standar. Juga kecepatan rakelnya atau cetakannya itu kecepatannya 1. Berarti kecepatannya itu sangat lambat. Biasanya dipakai untuk gambar untuk blok. Kalau cepat itu biasanya digunakan untuk raster. Ini sangat detail sekali menu main ini. Jadi kita bisa memantau beberapa catok yang ada di Bihong ini. Lalu lanjut ke parameter. Nah, di sini adalah untuk menambahkan garukan. Lalu di menu printing mode itu untuk merubah mode dari catokan. Lalu di sebelahnya itu ada menu delay. Mungkin ini pending dulu ya. Lalu ada menu flocking equipment dan juga ada menu press untuk mengaktifkan mesin press. Kita kembali ke menu main. Ketika kita menekan main di sini, maka tombol-tombol yang di sebelahnya itu berubah. Nah, itu bisa digunakan untuk mengarahkan atau menjalankan apakah rotari akan diarahkan ke kiri atau ke kanan, ataukah mau di automatic. Di sini ada parameter. Jadi Mbak akan coba, karena kan di mesin ini tidak ada layar di catoknya, jadi Mbak akan buktikan bahwa ini bisa berubah ya. Mbak akan tambahkan cetakannya
Apakah di layar monitor itu berubah? Dicetok 14, yaitu bertambah ya. Jadi di sini maksimalnya 9 garukan. Wow, lumayan banyak ya. Padahal 3 garukan saja itu sudah cukup, atau 2 garukan. Mungkin 3 garukan, bahkan coba tes. Untuk mengetesnya seperti biasa, tombol power aktif, lalu tombol pause juga aktif, lalu tekan tombol auto, maka dia akan mencetak sesuai yang sudah diatur, yaitu 3 garukan. Mode ini bisa digunakan saat proses ganti style. Kita bisa mengeceknya cetakan dari settingannya. Juga kita bisa mengatur kecepatan dari rakel atau kecepatan cetakan di menu speed. Nah, di sini di cetok 14 itu kecepatannya 1, sangat lambat ya. Bahkan tambahkan agar berkedip dahulu ya, baru bisa ditambahkan berkedip warna merah untuk menambahkan kecepatan rakel bertambah 6, 7. Ini maksimalnya 7 kecepatan. Ini Mbah coba kurangi, atau 7 saja ya, Mbah tes 7. 7 itu sangat cepat. Kita bisa tes, tekan tombol pause dan juga power aktif, lalu tekan tombol auto. Nah, sangat cepat kan? Ini nutup, ini mencetak. Itu cepat sekali. Lalu Mbah bisa mencoba menambahkan kecepatan dari cangkulnya. Kita bisa melihat di sini. Menambahkan di monitor juga bisa, di catoknya pun juga bisa. Lampunya harus berkedip dahulu, baru bisa ditambahkan atau dikurangi. Nah, di cetok 14 perhatikan di sini kecepatannya 7, Mbak akan coba kurangi sampai 1 kecepatan. Maka kecepatannya akan lambat. Itu kecepatan dari cangkulnya. Atau paranti ngaguarkeun tinta. Tekan tombol auto, nah lambat ya. Nah, kalau gini pasti Mr. Kon ngadat, lambat banget. Biasanya normalnya itu adalah 5. Itu sudah normal. Dan ketika kita sudah selesai men-setting semuanya, kita bisa menekan tombol auto ini. Dan juga powernya aktif kalau cetok ini akan digunakan untuk mencetak. Maka proses printing akan terus berjalan. Lalu di menu ini tidak kalah pentingnya juga ketika kita akan melarang cetok mencetak meja, kita bisa mendisable meja mana yang tidak akan dicetak. Misalkan meja di 47, tekan saja tombol angka 47 yang ada di layar. Ketika warna merah, maka meja 47 ini tidak akan dicetak oleh cetok manapun. Nah, ini sangat berfungsi sekali ya. Jadi itu saja ya, sedikit penjelasan tentang tombol-tombol yang ada di mesin rotary automatic merek Bihong. Mudah-mudahan bisa bermanfaat
khususnya untuk para karyawan yang ada di perusahaan ini. Umumnya untuk semua kalangan master printing dimanapun semuanya berada, ataupun ajang cucu Mbah ingin melamar ke satu perusahaan, kebetulan perusahaannya itu menggunakan mesin otomatis merek Bihong, bisa mencobanya dengan melihat tutorial dari video Mbah. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat video kali ini. Sekian dan terima kasih.